Halo Sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Rafif di sini. Nah, mungkin para subscriber Warteg masih tahu lah kita kemarin habis dari mana. Nah, kebetulan kita kemarin habis dapat undangan media partner ya. Di tepatnya media partner. Kita meliput salah satu grand opening yaitu Oppo Experience lah di Ambarukmo Plaza. Itu tepatnya kemarin hari Jumat kemarin, aku lupa tanggal berapa, tapi di situ kita bisa menjajal semua HP-HP Oppo terbaru dari N2 Flip, Reno 10 dan semuanya lah gitu. Kita bisa mencoba berbagai HP terbaru. Nah mungkin dari itu buat ini ya, brand-brand. Walaupun kita masih YouTuber kecil ya. Walaupun kita masih YouTuber kecil, tapi bisa lah buat para brand-brand seperti kita sebut aja ya Xiaomi, Oppo atau Samsung gitu yang mau mengundang kita di saat mau grand opening atau rilisan HP baru gitu juga boleh banget. Nah, untuk kali ini kita akan membahas salah satu handphone dari pabrikan Samsung yang ini disebut sih menjadi HP flagship seri S yang paling murah untuk di tahun ini, yaitu S23 FE. Nah, Samsung Galaxy S23 FE akhirnya dirilis tepatnya di tanggal 4 Oktober 2023. Dia juga dibanderol dengan harga lebih murah daripada Samsung S23, apalagi S23 Plus gitu. Ini lebih murah. Ya, di generasi sebelumnya kan juga udah pernah dirilis juga atau pernah dibuat, yaitu S21 FE. Nah, kali ini ada seri S23 FE-nya gitu. Untuk varian RAM 8 128 itu dibanderol dengan harga 8.999 atau 9 jutaan gitu. Kalau RAM 8 256 itu hampir 10 juta atau 99999 gitu. Ya, ini dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 Plus ini lebih murah 5 juta. S23 Plus kan harganya 15 jutaan. S23 biasa harganya 13 jutaan. Jadinya ini emang lebih murah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah fiturnya juga sama atau ada fitur yang dikurangin gitu ya? Dari backdoor aja dan dari kamera tuh juga udah kelihatan kan modulnya atau bebannya gitu. Bebannya kan beda sama S23 Plus atau S23. Ini lebih kayak Samsung seri S mid range menurutku, karena dia cuman nih bisa dilihat gambarnya di sini, ini cuman ada 3 kamera gitu loh ya, kayak kelas mid range, tapi ini HP flagship gitu, HP yang harganya di atas 8 jutaan. Pembeli dapat penawaran menarik dari Samsung, yaitu voucher 1 juta sampai cashback 500.000. Bisa juga dapat diskon 50% untuk tempered glass dan lain-lain. Nah, itu juga inilah hal wajar lah untuk pembelian HP baru gitu ya. Apalagi 50 pembeli pertama atau 100 pembeli pertama kan biasanya juga mendapatkan hadiah-hadiah dari Samsung gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas spesifikasinya. Apakah ada perbedaan lah dari S23 Plus dan S23 biasa atau ada yang dikurangin lah gitu. Ya, mungkin ini lebih minimalisnya, kita akan membahasnya secara mudah lah gitu, secara cepat gitu ya. Nah, Samsung S23 FE ini memiliki layar dinamik AMOLED 2 kali Full HD. Ini bagus banget, ini udah jernih pastinya karena ini udah dinamik AMOLED. Tapi ya ini layarnya lebih kecil dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 dan S23 Plus. Layarnya cuma 6,4 inch. Ya, selisihnya lumayan jauh, tapi layarnya juga bagus. Nggak usah dipungkiri lah, AMOLED itu udah paling bagus untuk sekarang gitu loh untuk layar. Dari iPhone aja dia sampai menggunakan layar dari Samsung gitu AMOLED. Otomatis ya inilah layarnya juga ini kayak ini nggak diragukan lagi lah, layarnya tuh udah bagus banget.
Untuk kamera sendiri nih, ini biasanya sangat-sangat terlihat dari perbedaan kamera. Kenapa? Ya karena harga lebih murah. Nggak mungkin lah harga lebih murah, kualitas kamera lebih tinggi. Gitu nggak mungkin lah. Pastinya harga lebih murah, kualitas juga lebih turun. Atau bisa dibilang downgrade lah. Nah, sama perbedaannya lagi tuh kameranya. Ini kamera zoom optiknya ya. Zoom optiknya yang di Samsung S23 Plus dia dibekali dengan 12 megapiksel. Untuk Samsung S23 FE cuma 8 megapiksel. Ya ini berpengaruh banget sih untuk kualitas dari gambarnya itu. Jadinya walaupun turunnya kayaknya nggak terlalu jauh 12 ke 8, tapi ini juga berpengaruh banget lah untuk kualitas dari gambarnya atau videonya. Untuk kamera lensa utama sih nggak beda jauh, sama-sama 50 megapiksel dan ultrawide-nya juga sama-sama 12 megapiksel. Jadi untuk kamera utama dan ultrawide itu dibilang hampir sama, hanya dibedakan di zoomnya, optik zoomnya itu. Jadinya kan sama-sama 3 kamera ya, sama-sama ada 3 kamera walaupun tanpa modul, jadi satu sama backdoor bisa dilihat di gambar sini. Ini Samsung S23 FE, ini Samsung S23 Plus. Di iPhone kan dulu sempat ada seri-seri SE. Nah, ini mungkin hampir sama kayak seri-seri SE-nya iPhone. Tapi ini cuman kalau ini hanya di Samsung gitu, S23 FE, kayak S21 FE gitu kan juga ada. Nah, untuk di prosesornya juga dibedakan. Tampak jelas banget di prosesornya, ini beda banget. Samsung S23 FE ini ditenagai dengan chip Exynos 2200 octa-core berfabrika rasal. Samsung S23 FE ini ditenagai dengan chipset Exynos 2200 octa-core, sedangkan S23 Plus itu menggunakan Snapdragon Gen 8 plus 2 gitu. Gimana kencengnya sih, beda banget lah. Dia udah menggunakan Snapdragon, kalau S23 FE masih menggunakan bawaannya Samsung gitu loh. Kan Exynos itu kayak punyanya Samsung sendiri kan. Kalau Snapdragon udah punya pabrikan sendiri, apalagi Snapdragon juga udah punya HP katanya. Ya, dari situ udah kelihatan banget. Pastinya dari segi performa juga berbeda. Ya karena ada harga dan rupa, balik lagi ke situ. Baterai ini juga berbeda dikit. Kalau di Samsung Galaxy S23 Plus itu 4700 mAh kalau nggak salah. Kalau di Samsung S23 FE ini cuma 4500 mAh. Ya walaupun sedikit, ini juga menurutku nggak terlalu berpengaruh karena dari segi layar juga dikecilkan kan atau dikurangi walaupun cuma 2 inch. Nah, menurutku ini masih worth it lah. Kenapa dikurangin? Karena ya emang layarnya S23 FE itu dikecilkan walaupun cuma selisih 2 inch. Selisihnya cuma 0,2 inch itu juga pengaruh lah, karena layar semakin besar otomatis penggunaan baterainya semakin besar juga gitu. Makanya dikecilkan dikit untuk Samsung S23 karena layarnya juga dikecilkan. Apalagi prosesornya juga dia juga tidak menggunakan Snapdragon, masih menggunakan chipset Exynos atau chipsetnya punya Samsung sendiri. Ya menurutku ini nggak terlalu bermasalah atau nggak perlu dibahas lagi. Nah, yang terakhir ini fitur yang bagus yaitu in-display fingerprint scanner. Ya ini HP flagship nggak mungkin ada, HP mid-range saja sekarang kok HP flagship nggak mungkin ada. HP flagship nggak ada inilah gitu, karena mid-range saja dia udah menggunakan fingerprint on display gitu. Nggak mungkin. Kalau kesimpulannya nih ya dari yang udah kita bahas tadi, yang buat kalian yang ingin memiliki atau mencoba ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di Samsung S23 dan S23 Plus dan budget kurang lah, atau ingin membeli yang harga lebih murah gitu, bisa mencoba Samsung S23 Plus, S23 FE gitu. Karena Samsung S23 FE ini juga fitur dibilang hampir sama, spesifikasi juga terbilang nggak jauh dibandingkan dengan S23 Plus atau S23 biasa. Tapi harganya lebih murah, makanya ini juga worth it lah buat kalian yang ingin mencoba atau merasakan
feel menggunakan Samsung S23 Plus tapi dengan harga yang lebih murah, yaitu Samsung S23 FE. Ini solusi lah buat kalian yang para kaum mending. Kalau ini menurutku bukan mending lagi karena harganya tetap mahal, menurutku 9 juta atau 10 juta itu menurutku mahal. Kalau mending kalian beli Samsung, bukan Samsung, Itel S23 gitu itu baru mending ya. Nah mungkin itu aja penutupan dari saya ya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.